dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan peternakan. Spesial istimewa video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama terhadap kembung. Jadi kembung merupakan sebuah penyakit yang bisa membunuh sapi, kambing, domba, kerbau hanya dalam waktu beberapa jam. Kembung bisa membunuh sapi, kambing, domba, kerbau hanya dalam waktu beberapa jam. Jadi di video kali ini saya tidak seperti konsep-konsep sebelumnya menjawab pertanyaan, tetapi saya merangkum pertanyaan tentang kembung dan di sini akan kita jelaskan penyebab kembung, penyebab terbanyak kembung. Yang kedua, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat kembung itu? Yang ketiga, kenapa bisa hanya dalam waktu sekian jam seekor sapi bisa mati karena kembung? Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan oleh peternak, dan apa yang dilakukan setelah dokter datang menyelamatkan si sapi kembung ini. Oke, laskar ada beres-beres dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel saya dengan like, subscribe, komen, dan monggo di share di video di grup-grup Facebook dimanapun Anda berada, di grup-grup WhatsApp, supaya materi tentang kembung ini bisa sampai ke peternak yang lebih banyak dan bisa menyelamatkan banyak pasien-pasien kembung. Video kali ini saya akan membahas tentang kembung. Kembung atau blood. Kembung atau blood mampu membunuh, menghabisi seekor sapi, kambing, domba, kerbau hanya dalam waktu 2-5 jam setelah gejala kembung itu muncul. Oke, jadi kembung adalah penyakit paling sito, penyakit paling urgent yang harus segera ditangani. Bahkan jika dokter andalan Anda, dokter kesayangan Anda tidak bisa datang saat itu ketika sapinya jenengan kembung, ketika kerbau Anda kembung, ketika kambingnya kembung, ditelepon nggak bisa datang, langsung harus minta rujukan kepada siapa? Kita harus menelpon atau harus datang. Jadi dokter yang tidak bisa datang pada saat sapinya, kliennya ini kembung, wajib merujuk pasien tersebut agar segera tertangani. Oke, laskar ngatur beres-beres. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih penyebab kembung. Jadi kembung itu adalah suatu kondisi di mana terbentuk gas secara berlebihan di dalam lambung. Oke, terbentuk gas secara berlebihan di dalam lambung. Sebenarnya lambungnya sapi, kambing, domba, kerbau ini adalah lambung ruminan yang jumlahnya ada 4. Rumen, omasum, apomasum, dan retikulum. Ada 4 jumlah lambungnya. Fungsinya juga berbeda. Nah, di dalam lambung ini pencernaannya menggunakan, salah satunya adalah menggunakan mikroorganisme. Bakteri. Bakteri menguntungkan yang salah satu tugasnya adalah mengurai makanan dan mengurai gas. Sehingga dalam proses pencernaan ini itu terbentuk gas, dan oleh si mikroorganisme ini, gas ini diurai supaya tidak terbentuk gas secara berlebihan. Oke, ditambah bantuan dari air liur dari si sapi atau si kambing, domba, kerbau itu tadi. Ya, itu yang pertama. Kembung adalah suatu kondisi di mana pembentukan gas tidak terkontrol sehingga lambung mengalami tekanan yang hebat oleh si gas. Ya, kenapa? Karena mikroorganisme bakteri menguntungkan yang bekerja memecah, menguraikan si gas ini tadi mati atau hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab mati atau hilangnya atau berkurangnya bakteri atau mikroorganisme ini tadi dikarenakan ada perubahan suasana dari lambung yang berubah secara mendadak. Sampai di sini paham? Adalah terbentuk gas secara berlebihan dikarenakan yang kedua, bakteri atau mikroorganisme yang mengurai, yang memecah, yang mencegah, yang mengontrol terbentuknya gas secara berlebihan ini karena mati dan berkurang. Berkurangnya karena apa? Karena lambung mengalami perubahan suasana secara mendadak. Misalkan, satu contoh bahasa gampangnya adalah suasana lambung yang asam, tiba-tiba kemasukan makanan yang banyak mengandung basa, maka akan membunuh
atau membuat mikroorganisme ini mati atau berkurang. Begitupun sebaliknya, perubahan pH lambung yang terjadi secara mendadak akan menghabisi si mikroorganisme ini, sehingga gas yang terbentuk dari proses pencernaan ini tidak ada yang memecah, tidak ada yang menguraikan, sehingga terbentuk gas secara berlebihan ya, dan menekan perut sebelah kiri. Ya, jangan lihat fotonya ini, menekan ke sebelah kanan tidak muat, menekan ke atas saluran nafas. Oke, yang ketiga itu. Oke, kembung terbentuk gas. Kenapa terbentuk gas? Karena bakterinya banyak yang mati. Kenapa banyak yang mati atau banyak berkurang? Karena terjadi perubahan suasana lambung yang secara ekstrim, secara drastis. Disebabkan terbesarnya adalah karena jenengan memberikan makanan yang berubah. Semula dikasih jerami full 100%, tiba-tiba jenengan kasih comboran. Sebelumnya jenengan beli sapi dicombor, nyampe rumah jenengan full diberi hijauan. Artinya ketika lambung ini tidak bisa menerima atau tidak mentoleransi perubahan suasana, maka yang terjadi adalah hilangnya mikroorganisme yang bertugas memecah gas sehingga terbentuk blood atau kembung. Ya, salah satunya adalah perubahan komposisi jenis makanan yang menyebabkan pH lambung, suasana lambung berubah secara drastis. Penyebab pertama. Penyebab yang kedua bisa dikarenakan si sapi ini kecapean, mengunyah. Jenengan memberikan makanan yang terlalu keras, bonggol. Biasa kasih makanan lunak, rumput muda, jenengan kasih tebon. Bukan tidak boleh tebon, boleh. Tetapi ketika proses menggayemi dari seekor sapi ini mengalami kelemahan sehingga air liur ini ya tidak terbentuk, maka di dalam lambung juga akan terbentuk gas. Oke, yang pertama perubahan makanan, yang kedua berhenti gayemi. Nah, yang ketiga ini kembung sebagai kondisi sekunder. Kembung sebagai kondisi ikutan dari kondisi-kondisi yang lain, terutama demam BEF. Dalam posisi sapi demam, sapi akan berhenti gayem. Dia diem, deprok. Nah, ya seperti itu. Yang terjadi adalah tidak terkunyah, tidak terbentuk air liur yang membasahi si lambung, sehingga mekanisme juga pencernaan juga berubah. Dan sangat rentan terjadi indigesti atau kembung. Indigesti adalah macetnya lambung, kembung adalah terbentuknya gas. Oke, tuh. Yang ketiga, kenapa sih? Ya, kenapa sih kembung bisa membunuh sapi, kambing, domba, kerbau dalam waktu 2-5 jam? Dari gejala kembung itu terlihat. Karena kapasitas perutnya si sapi ini ya itu terbatas. Ketika terbentuk gas tidak terurai, maka kembung akan menekan ke arah kiri. Maka pemeriksaan dokter pertama ketika sapi kembung yang dituduh adalah dekok lapar sebelah kiri. Pung 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 pung, ya itu. Bukan pek. Kalau pek itu tidak kembung, karena suara pek itu suara yang menyentuh rumput atau menyentuh ingesta yang ada di dalam lambung. Tapi kalau pung 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 di sebelah kiri itu berarti dia kembung. Nah, ditekan sebelah kiri sudah mentok, oke? Ditekan sebelah kanan, mentok lagi, sehingga tekanan yang terjadi ke arah belakang, mentok, akhirnya menekan ke arah depan. Gas terus terbentuk, ya, gas terus terbentuk, menekan ke arah depan. Yang terjadi apa? Seekor hewan yang terkena kembung bisa mati karena gagal nafas. Oke, jenengan pirsa begitu sakit kembung, nafasnya terengah-engah, dia akan ambruk. Begitu ambruk jengkangkang dan bisa mati karena nggak bisa nafas, tertekan gas yang menekan ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan ke depan. Oke? Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa kembung ini bisa membunuh 2-5 jam seekor sapi, kambing, domba, kerbau. Karena gagal nafas. Oke? Yang keempat, pertolongan pertama yang harus jenengan lakukan adalah wajib telepon dokter, mutlak. Begitu jenengan lihat terengah-engah, perut sapi sebelah kiri bulat dan di situ ada gas, pung pung pung, jenengan wajib telepon dokter.
Dokter andalan, dokter keluarga, dokternya jenengan nggak bisa datang, langsung tanya, Pak, sapi saya kembung, siapa yang bisa berangkat ke sini? Wajib merujuk. Dia tidak mau ngasih tahu, cari sendiri. Yang penting harus ada dokter mantri yang segera datang ke sana. Oke, setelah jenengan telepon, jangan panik, tapi lakukan beberapa pertolongan. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memberikan milanta atau memberikan promak, atau memberikan obat yang namanya simeticon. Tapi simeticon ini sudah ada di dalam milanta dan promak. Saya biasanya menyarankan 5-8 pil kita masukkan. Tujuannya apa? Simeticon ini mencegah terbentuknya blood atau terbentuknya kembung flatulen pada lambung. Jadi obat milanta dan promak yang di dalamnya ada simeticon, nama bahan aktifnya, dia berfungsi untuk menekan terbentuknya gas sehingga minimal meredam terbentuknya gas dan bisa menunda mati. Kenapa bahasa saya menunda mati? Karena ini belum selesai masalahnya. Menunda mati sampai dokternya datang, ya. Berikan yang namanya milanta atau promak. Ada yang menyarankan dikasih sprit biar gelegean. Oke, ada yang saya sih milanta promak ini sudah lebih dari cukup. Saya milanta dan promak. Lalu yang kedua, jenengan bisa memberikan minum minyak goreng 1/4 sampai setengah liter. Tujuannya diberikan minum minyak goreng adalah supaya seekor sapi di lambungnya gas ini tadi dibuntel, digumpalkan, diikat. Fungsinya simeticon yang ada di dalam promak dan milanta itu adalah mencegah terbentuknya gas, oke? Sedangkan minyak goreng tadi fungsinya mengikat udara supaya tidak mengambang. Ya. Ini yang bisa jenengan lakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengangkat ekor. Ini fatal. Oke, yang kedua memberikan minum sampai kenyang. Juga fatal. Jangan menambah beban dari lambung. Karena menambah beban dari lambung terutama cairan hanya akan membuat dia sulit nafas. Yang boleh dilakukan adalah yang wajib dilakukan adalah telepon dokter. Yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan milanta atau promak 5-8 tablet pil. Yang nggak boleh boleh dilakukan lainnya adalah memberikan minyak goreng. Oke, maaf berisik. Dan yang nggak boleh dilakukan adalah memberikan minum dalam jumlah banyak. Itu tidak boleh. Jangan dilakukan. Nah, sambil menunggu dokter datang, milanta sudah diberikan, minyak goreng sudah diberikan, ya. Jenengan tetap tenang dan buat si sapi tetap mengunyah dengan cara kasih garam. Dikasih garam tujuannya apa? Supaya si sapi tetap mengunyah. Tujuannya ketika sapi ini mengunyah, maka akan terbentuk air liur. Air liur ini akan melumasi gas yang ada di dalam lambung. Atau jenengan bisa ngasih dia rumput muda, dijejel supaya ada refleks. Jika rumput muda tidak mempan, langsung kasih garam. Selesai gayami, kasih garam lagi. Oke? Supaya tujuannya adalah sebentar. Lorong, bokong. Supaya tujuannya adalah bisa gayem dan terbentuk liur sehingga membasahi lambung kembali. Oke? Nah, begitu dokter datang, alhamdulillah misalkan dokter bisa langsung datang, ya, siapin kopi biar dokternya tidak stres. Oke? Dokter akan kalau saya dokternya, saya akan melakukan trokar. Menusuk lambung sebelah kiri, bisa dengan trokar, bisa dengan jarum, sesuai kebutuhan, untuk mengeluarkan gas. Milanta sudah masuk, minyak sudah masuk, sudah diikat, sudah dicegah, tapi gas ini harus dibuang dengan menggunakan trokar. Trokar mengeluarkan gas, didengerin, kita dengerin, ditinju-tinju, ya, supaya gasnya ini bisa keluar semua. Sambil kita tekan, lama bisa sampai 1 jam, ya. Gitu, setelah keluar kita cek, kalau masih terbentuk kembung kita keluarkan lagi. Oke, yang pertama trokar. Yang kedua, saya biasanya akan memberikan injeksi antihistamin yang gunanya untuk apa? Secara sistemik dia akan bekerja mencegah terbentuknya kembung kembali. Oke, kesimpulannya, ya. Oh, kurang satu. Lalu apa yang harus jenengan lakukan setelah sapinya ditangani dokter di trokar, sudah jenengan kasih milanta, sudah jenengan kasih promah? Ya, tenang, memantau pertumbuhan gas di sebelah kiri. Jangan manggil belantik, jangan manggil jagal, dipantau dan tetap kontak sama dokter. Itu yang harus dengan lakukan. Oke, lah sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulannya,
kembung adalah penyakit yang bisa membunuh dalam waktu sekian jam. Kenapa? Karena terbentuk gas yang berlebihan disebabkan oleh perubahan pH yang membunuh mikroorganisme di dalam lambung, yang disebabkan oleh perubahan makanan secara drastis, kecapean juga bisa, kondisi demam yang menyebabkan dia nggak menggayami juga bisa. Lalu yang harus dengan lakukan adalah menelpon dokter secepatnya. Lalu pertolongan pertama belikan Milanta, Promak, minyak goreng, ya. Jangan memberikan minum secara berlebihan karena bisa tersedak dan bisa menyebabkan beban perut semakin besar. Begitu dokter datang, kok dokter tidak mentrokar lambung, padahal lambungnya gede, minta tolong ditrokar. Dokter itu tidak mentrokar, panggil dokter yang lainnya, minta ditrokar untuk nyambung nyowo. Ditrokar, dikeluarkan. Ada metode yang pakai stomach tube, dimasukkan ke dalam esofagus, langsung mengeluarkan gas. Itu kalau saya terlalu riskan, tapi ada beberapa teman yang menggunakan metode itu juga bisa. Artinya berbagai metode bisa coba. Kalau saya, metode yang kita gunakan adalah metode trokar, metode dari kampus, dan kita gunakan, alhamdulillah sembuh dan berhasil. Oke, Laskar Ngadet Bres dimanapun Anda berada, itu tadi hal yang penting, hal yang harus dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan pemahaman tentang kembung. Sekian video dari saya, Dr. Irwan Adisa. Salam hormat, Laskar Ngadet Bres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngadet, semangat.